Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Kota Tidore, Kepulauan. Di sini saya akan membuat video apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori transformatif. Video saya berjudul menginternalisasi nilai kebinekaan dengan prinsip Makuduka menjaga harmoni sosial di lingkungan sekolah. Sedangkan prinsip Makuduka sendiri adalah suatu bahasa daerah, pesan leluhur dari Tidore yang artinya saling menyayangi. Bersama-sama bergotong royong tanpa memandang agama, suku, dan ras agama untuk membangun daerah dan saling menyayangi. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta apresiasi GTK, silakan menyaksikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 4 Kota Tidore Kepulauan merupakan sekolah yang berdiri tepat di jantung Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Dengan adanya perbedaan agama dan suku, inilah seringkali terjadi perbedaan bahasa dan kebiasaan, sehingga seringkali terjadi gesekan antar siswa yang kerap kali sampai menimbulkan perdebatan yang melibatkan orang tua dan ibu di masing-masing kelompok. Mengingat daerah ini juga merupakan wilayah yang mengalami konflik perang saudara berkepanjangan antar agama dan antar suku di masa lalu sehingga masih ada dendam dan trauma-trauma masa lalu masih terbawa hingga kini. Sesuai dengan hasil pengamatan situasi di lingkungan sekolah menunjukkan adanya kecenderungan pengelompokan homogen berdasarkan suku atau agama yang sama dalam kegiatan informal. Fenomena ini meskipun tampak sepele dapat menjadi bibit bagi munculnya stereotip negatif dan eksklusivitas yang menggerus kohesi sosial. Selanjutnya, tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses ini adalah sikap paling benar atau ego budaya dan agama, di mana kecenderungan setiap kelompok atau individu untuk meyakini bahwa ide, tradisi, atau keyakinan mereka adalah yang terbaik dan harus mendominasi atau superioritas identitas. Aksi. Berdasarkan situasi dan tantangan di atas, maka saya sebagai guru bimbingan dan konseling mencoba untuk merumuskan sebuah konsep pendidikan nilai menyangkut keberagaman di lingkungan sekolah yang disebut dengan Makuduka atau menjalin kekuatan untuk kedamaian. Agar prinsip Makuduka ini terlaksana dengan efektif, maka dibentuk kelompok campuran antar agama dan etnis, kemudian diberi peran untuk mengajarkan satu hal unik dari diri mereka. Misalnya resep masakan daerah, satu kata dalam bahasa daerah, atau cara merayakan hari-hari penting. Ini mengubah mereka dari objek diskriminatif menjadi individu-individu yang dihargai. Proyek ini menuntun mereka berkolaborasi secara kreatif, menjadikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bahagia. Prinsip ini dijalankan oleh setiap peserta didik dan dijadikan sebagai pembiasaan setiap hari bagi warga sekolah pada apel pagi. Selanjutnya, refleksi. Pada tahap refleksi, peserta didik sudah mampu menjalankan prinsip Makuduka sebagai suatu empati aktif. Ini adalah inti moral dari keberagaman. Peserta didik sudah mulai menyadari bahwa keberagaman menuntut kita untuk berempati, bukan hanya bersimpati. Peserta didik sudah berani merasakan ketidaknyamanan orang lain akibat perbedaan yang ada dan bertindak untuk meringankannya. Ini adalah penolakan terhadap sikap individualisme dan memprioritaskan rasa kebersamaan. Yang kedua, persaudaraan menembus perbedaan adalah pandangan bahwa persaudaraan sosial lebih penting daripada perbedaan identitas. Hubungan yang harmonis antar warga sekolah harus dijaga sebagai prioritas tertinggi, menjadikannya fondasi yang kokoh saat badai intoleransi menerjang. Kesimpulan, secara keseluruhan,
Kesimpulan dari prinsip Makuduka merupakan refleksi bahwa keberagaman adalah sebuah kontrak sosial aktif yang menuntut kita untuk terus-menerus bekerja keras agar saling memahami, menghargai, dan menanggung beban bersama. Ini adalah filosofi turun-temurun dari leluhur yang mengubah toleransi pasif menjadi solidaritas yang kokoh dan produktif, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Yakin Jafar, Kepala SMP Negeri 4 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Perkenalkan, nama saya Ulfa M. Arifin sebagai wali kelas 72. Sejauh ini sudah pasti ya namanya anak-anak pasti ada kelas-kelas sedikit-sedikit, ya itu sudah hal wajar dan biasa saja. Tapi kami masih tetap memberikan sosialisasi kemudian pencegahan dini mengenai bagaimana cara bersikap yang baik, dalam hal ini toleransi antara agama, suku, ras, dan antar golongan. Dan kalaupun itu kemudian ada terjadi percekcokan sesama siswa yang berbeda latar agama maupun suku, ras, dan antar golongan, itu ada beberapa langkah yang nanti akan diambil oleh wali kelas, kemudian guru pada saat itu terjadi, kemudian di backing oleh guru BK atau guru bimbingan konseling dengan mengedepankan proses penanganan yang itu kemudian tidak menimbulkan trauma dan hal-hal yang tidak bersifat negatif kepada peserta didik atau murid. Yang pertama, setiap guru harus mampu mensosialisasikan kepada semua peserta didik tentang bagaimana hidup berdampingan yang baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar. Yang kedua, saya selaku pimpinan sekolah sering mengasosiasikan dan sering menyampaikan kepada teman-teman guru bahwa walaupun kita berbeda dalam hal apapun, kita tetap satu. Kita adalah warga negara Republik Indonesia dan kita adalah bagian dari Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan. Ya, kalau dilihat dari awal mereka masuk di sekolah SMP 4 ini, khususnya di kelas 7, itu pada umumnya mereka masih dulu berkelompok-kelompok. Ya, sesuai dengan suka dan situ, saya sebagai wali kelas bertanggung jawab bahwa mereka itu di dalam kelas itu semua harus sama dan rata. Nah, di situ saya memberikan bimbingan, tidak ada yang berkelompok-kelompok, tidak ada yang membedakan selama suku, agama. Makanya di situ saya sebagai wali kelas berusaha untuk yang terbaik untuk mereka, maka ada bimbingan-bimbingan khusus yang saya sampaikan sama mereka. Nah, di situ juga dengan waktu, dengan proses, maka lama-kelamaan mereka terbiasa dengan hal itu. Nah, itu patokan pertama, yaitu sesuai patokan pertama itu harus patokan sesuai aturan yang ada di sekolah. Nah, tidak mungkin tuh ambil dari aturan-aturan dari yang ada di suku itu tersebut, kan? Nah, di situ baru kita memahami, terus kita mencari dia masalah seperti apa, kita selesaikan mungkin dengan ide-ide, terus solusi, terus kita menjawab solusi itu tersendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, makasih. Diminta mohon
bisa memberikan arahan atau petunjuk. Insya Allah. Dan semoga sukses. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.